Salam demokrasi. Selamat datang di diskusi liputan khusus Rumah Pemilu. Pada video kali ini, Rumah Pemilu secara khusus membuat program untuk mendiskusikan berita-berita, laporan-laporan, dan juga liputan khusus yang dituliskan oleh teman-teman di Rumah Pemilu dan dipublikasikan di rumahpemilu.org. Pada video yang pertama ini, kita akan secara spesifik membahas mengenai salah satu liputan khusus yang dituliskan oleh Mbak Nurul Amalia yang sudah ada bersama kita mengenai partai politik berbasis agama dan demokrasi inklusi. Nah, Mbak Amalia, kalau bisa digambarkan gitu ya secara umum, apa sih yang menjadi pokok pikiran dan juga bahasan dari liputan khusus mengenai partai politik berbasis agama dan demokrasi inklusi ini? Iya, jadi Mas Noik, liputan khusus ini tuh aku tulis untuk saat kami tuh meliput diskusi yang diadakan oleh teman-teman di salah satu institusi. Judul diskusinya adalah politik religius kenapa didukung rakyat. Okay. Nah, terus di situ didiskusikan bahwa sebetulnya ada dua fenomena nih, fenomena positif dan juga fenomena negatif dari partai politik berbasis agama di beberapa negara di dunia. Nah, di sisi yang positifnya ada ternyata partai politik yang meskipun dia berbasis agama, tetapi dia menunjukkan performa yang baik dalam upaya bina bangsa di suatu negara itu juga karena ada keharusan untuk bersaing dengan partai politik lainnya untuk bisa menang pemilu, punya dukungan dari banyak pihak gitu ya. Dia kemudian merubah dan menjadikan agama itu menjadi jalan yang cukup progresif untuk bisa mengagendakan program-program yang bisa dinikmati sama semua orang. Itu bisa kita temukan di Christian Democratic Union, ada Led Kalkimna di parti di Turki, juga ada Partai Ennahda di Tunisia. Nah, tetapi sayangnya ada juga partai politik yang bahkan sebetulnya tidak hanya berbasis agama. Jadi mau partai politik berbasis agama atau juga partai politik yang tidak berbasis agama, contohnya di Jerman sama Belanda yang dia memanfaatkan sentimen agama untuk menyerang identitas-identitas minoritas. Seperti misalnya di Bharatiya Janata Party di India, itu kan punya sentimen agama yang sangat kuat gitu ya. Nah, dia memanfaatkan populisme agama, juga populisme kiri juga yang populisme ekonomi kerakyatan untuk bisa tampil cemerlang di pemilu mereka, tetapi akhirnya karena identitas keagamaan Hindu di sana itu cukup besar gitu ya Mas, akhirnya kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintahan yang dipimpin oleh BJP adalah kebijakan yang mengeksklusi dan mendiskriminasi beberapa kelompok minoritas di sana. Nah, ini jadi satu hal menarik. Kalau kemudian kita lihat, kan secara umum definisi partai politik itu adalah sekumpulan orang yang memiliki kesamaan visi, misi, nilai, bahkan ideologi, dan kemudian berorientasi untuk meraih kekuasaan melalui pemilu gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari segi genealogi atau asal-usul partai politik, nah artinya kan dari diskusi, dari apa yang dijelaskan oleh Mbak Amel tadi, bisa kita pilih nih, kenapa kemudian muncul partai-partai politik berbasis agama. Satu, karena atas dasar genealoginya dia yang kemudian ingin merangkul berbagai identitas keagamaan yang kemudian memiliki satu visi misi yang sama sehingga diaktualisasikan ke dalam suatu program-program kebijakan yang kemudian dia usung, dan itu menjadi satu ciri khas atau nilai platform kepartaiannya. Nah, di sisi lain yang kedua adalah partai politik yang memang muncul tapi tidak berbasiskan religius, dan dia merubah orientasinya menjadi religius karena untuk kepentingan elektabilitas tadi yang Mbak Amel sebut dengan populisme politik itu. Nah, berarti Mbak Amel kalau kita lihat gitu ya, sebetulnya dengan apa yang terjadi di Turki dan juga tadi Mbak Amel menyebutkan di Jerman, itu kan memang berdasarkan pada genealogi ya. Nah, pertanyaannya kemudian seberapa publik menerima sih partai-partai politik ini berbasis agama? Meskipun kalau kita lihat kan asal-usul partai politik itu kan ya memang sifatnya bottom up gitu ya, dari bawah gitu ya. Ketika memang sudah punya kesamaan identitas, kesamaan visi misi, kemudian dia membentuk suatu organisasi dan punya tujuan yang sama untuk mendapatkan kekuasaan. Nah, ketika dia berubah bertransformasi menjadi partai politik gitu ya, seberapa jauh sih publik itu sendiri gitu ya, dari komparatif yang tadi Mbak Amel jelaskan, bisa menerima dengan platform-platform berbasis agama itu? Iya, kalau kasusnya di India, Mas Owi, kenapa bisa
BJP itu diterima. Bahkan sebetulnya BJP ini adalah partai politik berbasis agama yang punya keanggotaan terbesar di dunia. Jadi BJP itu punya 180 juta anggota yang menjadi anggota di sana gitu ya. Mereka juga punya banyak punya cabang, dan sebetulnya BJP ini sendiri adalah sayap politik dari organisasi massa yang sangat besar juga yang ada di India. Namanya RSS. Nah, teman-teman bisa lihat di singkatan RSS yang ada di sini. Jadi RSS itu adalah suatu organisasi massa, ormas yang sangat besar yang punya tujuan untuk mengadvokasi supremasi Hindu. Nah, di sana sebetulnya tidak hanya isu identitas agama Hindu saja, Mas Oik, tetapi juga isu kemiskinan, isu bagaimana ada banyak sekali masyarakat di India yang masih buta huruf dan segala macam gitu. Jadi ada dua isu yang dikembangkan oleh BJP ini, yaitu Hindutva-nya, gerakan Hindutva-nya, sama satu lagi gerakan untuk kebangkitan ekonominya. Nah, itu yang membuat BJP kemudian bisa diterima sama banyak orang. Bahkan sebetulnya kalau kita simak diskusi yang tadi aku sebut juga, itu salah satu narasumbernya mengatakan bahwa di salah satu pemilu di India, bahkan ada seorang syekh syekh muslim di India yang mengajak masyarakat muslim di sana untuk turut memilih partai politik BJP. Kenapa? Karena memang BJP membawa juga sentimen kebangkitan ekonomi, dan itu dianggap oleh mereka bisa dipakai untuk meningkatkan ekonomi masyarakat muslim di sana. Tetapi memang karena sentimen agamanya terlalu besar gitu ya, Mas Taufik, jadi akibatnya ada banyak kebijakan-kebijakan yang dihasilkan BJP yang mendiskreditkan atau mendiskriminasi teman-teman masyarakat muslim dan Kristen yang ada di India. Terus kasusnya di Jerman juga. Di Jerman itu kasus Christian Democratic Union. Dia sebetulnya kan punya corak yang yang konservatif ya, Mas Oik ya. Tetapi kemudian ada figur namanya Angela Merkel yang kemudian dia berhasil membawa warna partai darinya sebelum ke kanan kemudian lebih ke tengah, lebih moderat. Nah, tetapi sayangnya Mas Oik, karena populis yang berkembang di sana itu yang anti imigran, jadi CDU yang sebetulnya mau membawa politik yang lebih inklusif untuk para imigran, untuk kebebasan beragama dan segala macam, itu justru jadi kehilangan dukungan dari pemilih CDU yang sebelumnya sebelum Angela Merkel itu naik kekuasaan. Nah, itu Mas Oik. Jadi menarik ya kalau kita lihat dari dua konteks studi kasus dua negara itu. Satu di India, karena memang sejak awal platform dari partai BJP ini disiapkan sesuai dengan basis dan juga nilai keagamaan tertentu, dan ternyata juga ini berhimpitan langsung dengan kebijakan ekonomi, dan itu memunculkan dukungan publik yang cukup signifikan gitu ya. Dan menarik juga dalam kasus ini ketika kita lihat genealogi dari kemunculan BJP itu, justru memang awalnya bukan dari partai ya, tetapi karena memang dari organisasi masyarakat ya. Nah, ini kan sebetulnya kalau kita lihat bercermin dengan kasus Indonesia gitu ya, ketika pemilu 55 itu muncul Partai Nahdlatul Ulama dan Masyumi, bahkan kalau kita tarik lagi ke belakang sebelum Indonesia merdeka kita punya Partai Serikat Islam dan lain sebagainya, itu memang muncul dari organisasi kemasyarakatan yang kemudian dia terinstitusionalisasi, membentuk menjadi satu partai politik dengan satu tujuan-tujuan tertentu, salah satunya untuk ikut pemilu. Nah, ini jadi satu studi yang menarik menurut saya. Nah, kalau tadi kita sudah lihat dari kasus India dan juga Jerman, nah sekarang kita lihat di Ennahda ya. Nah, itu gimana tuh Mbak Amel? Ya, kalau kasusnya Ennahda itu kan partai politik di Tunisia. Nah, dia sama tuh Mas Oik, kasusnya kayak di India juga. Dia awalnya dari gerakan politik yang ada di masyarakat. Nah, Ennahda itu juga sebetulnya gerakan politik, gerakan untuk pembaruan politik di Tunisia. Nah, tokohnya di situ ada namanya Rachid Ghannouchi. Nah, teman-teman yang sering tertarik di isu Islam, politik sama demokrasi pasti kenal tokoh yang namanya Rachid Ghannouchi, karena dia yang membawa arah politik Tunisia ke arah yang lebih progresif. Nah, menariknya Mas Oik, Rachid ini sebetulnya adalah salah satu tokoh yang pernah tergabung di Jamaah Islamiyah
Jadi ketika tampil seorang tokoh seperti Rachid Ghannouchi dengan gerakan An-Nahdanya, dengan politik progresifnya, kita tuh jadi merasa, wah ternyata bisa juga ya alumni Jamaah Islamiyah kemudian tampil dengan gerakan progresif yang tidak anti kebebasan gitu. Jadi di sana contoh An-Nahda itu dia kan partai politik yang punya keberpihakan gitu ya Mas Oik pada pemerataan kesejahteraan, keterpenuhan hak-hak perempuan, kesetaraan gender, pluralisme politik, juga kebebasan berpendapat. Jadi di Tunisia An-Nahda adalah contoh langka dari partai politik berbasis agama yang sepak terjangnya menunjukkan bahwa identitas keagamaan bukanlah penghalang untuk melakukan politik progresif yang inklusif bagi masyarakat. Ya, ini jadi satu hal yang menarik ya teman-teman semua dalam melihat suatu kehadiran partai politik yang berbasiskan pada agama gitu ya. Nah, artinya satu, ada existing partai yang sebelumnya ketika dia berdiri tidak punya orientasi atau berbasiskan platform ideologinya berbasiskan agama. Tapi di sisi lain yang ada yang satu memang sejak awal ketika proses pendiriannya adalah berbasiskan agama. Tapi ketika hadir ke dalam arena elektoral, nah satu sama lain melihat nih bagaimana kemudian platform keagamaan yang kemudian ditawarkan itu cukup diterima oleh publik dan juga progresif dalam artian dia bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan publik yang sesuai dengan harapan publik dan itu tidak lepas dari platform dan juga ideologi kepartaiannya. Nah, Mbak Amel, kalau kita lihat dalam konteks Indonesia misalnya, Indonesia hari ini gitu ya, pasca 98 khususnya pasca dari pemilu ke pemilu. Nah, jika kita lihat kan memang ya ada beberapa partai politik yang memiliki corak atau nilai-nilai keislaman di dalamnya berasiskan agama ya khususnya. Dan tapi di sisi lain kalau kita lihat kan partai-partai politik di Indonesia juga gitu ya, partai apapun itu, tapi biasanya punya organisasi sayap berbasiskan keagamaan. Nah, menurut Mbak Amel, bisakah kemudian organisasi sayap keagamaan ini cukup juga menjadi satu kanal kanal arena untuk menyerap aspirasi dan lain sebagainya gitu ya, sehingga kemudian mampu menghasilkan proses representasi politik yang programatik tadi yang seperti yang terjadi di banyak negara itu. Iya, seharusnya bisa ya Mas Oik ya. Kayak misalnya PKB walaupun memang tidak secara formal ya tersambung dengan NU, tapi memang itu menjadi basis masanya PKB gitu kan di pemilu. Begitu juga dengan PAN yang sering diidentikan atau lekat dengan organisasi Muhammadiyah. Nah, di dua organisasi itu kan masing-masing punya sayap perempuan, punya sayap pemuda gitu ya, seperti Muhammadiyah punya PP Muhammadiyah dan segala macam. Nah, itu kan sebetulnya bisa dijadikan kanal-kanal untuk seperti tadi Mas Oik bilang, membuat partai politik itu menjadi lebih programatik. Nah, tetapi kalau aku melihatnya ada kepentingan elektoral itu tadi juga ya, walaupun sebetulnya kita kan nggak punya ya Mas ya kayaknya partai politik yang berbasis agama yang pernah menyerang identitas agama lain, kayaknya nggak ada ya Mas Oik ya. Ada ya. Tetapi memang aku lagi jalanin juga nih riset voter suppression Mas Oik. Nah, itu ternyata walaupun partai-partai politik berbasis agama itu tidak pernah menyerang identitas agama lain, tetapi ada identitas minoritas yang menjadi sasaran dari kampanye politik mereka yang berangkat juga dari populisme atau isu yang berkaitan dengan moral yang didukung oleh banyak orang di Indonesia, seperti misalnya teman-teman transgender, teman-teman LGBT yang itu sering banget tuh Mas dijadiin sasaran kampanyenya mereka gitu ya. Sebetulnya kan seharusnya punya tendensi untuk melindungi semua orang gitu ya, kalau kamu mau mengkampanyekan suatu politik agar pemilu dan politik itu ya bisa ramah juga untuk identitas manapun. Nah, itu yang masih menjadi PR bagi partai politik maupun baik itu partai politik berbasis agama ataupun yang tidak gitu, karena memang faktanya ada beberapa identitas minoritas yang masih menjadi sasaran dari kampanye-kampanye yang membuat politik kita itu menjadi kurang inklusif bagi semuanya. Nah, ini menarik ya Mas. Misalnya Mbak Amel, kalau kita balik lagi ke beberapa kasus tadi ya di India, Jerman ataupun di satu lagi tuh Tunisia gitu ya. Sekalipun dia dengan platform keagamaannya yang kemudian ditunjukkan sebagai identitas kepartaiannya,
tetapi dia tetap terbuka ya Iya. dengan basis-basis elektoral mereka gitu ya. Sekalipun memang yang menjadi basis utamanya adalah bagi mereka yang kemudian sesuai dengan identitasnya mereka masing-masing gitu ya, yang karena memang merasa kan dalam istilah politik kepartaian itu kita mengenal yang namanya party identifications atau party ID. Nah, itu masuk dalam klaster psychological behavior atau perilaku pemilih berdasarkan psikologis. Karena dia merasa identitasnya dia dekat dengan yang ditawarkan dengan partai dan dia merasa hubungan emosionalnya sama, dan di sisi lain misalnya kalau dalam konteks sosiologi gitu ya, perilaku pemilih sosiologis basis keagamaannya sama dan platform yang ditawarkannya sama gitu, itu kemudian menjadi semakin terlembaga suatu partai politik. Tapi di sisi lain tetap dia membuka ruang dengan kebutuhan pasar gitu ya. Nah, memang jadi satu problemnya adalah kerap kali identitas keagamaan itu sering dijadikan sebagai populisme politik tadi, yang kemudian itu hanya sebatas ya kita bisa bilang sebagai pragmatisme politik gitu ya. Dan itu hanya terjadi ketika pemilu untuk saling menjatuhkan satu sama lain tanpa berbasiskan pada programatik politik ya, yang berorientasi pada kebijakan gitu ya. Sekarang begini Mbak Amel, ya seperti di Indonesia gitu ya, kita kan mayoritas Muslim gitu, negara mayoritas Muslim, dan di sisi lain gitu ya, partai yang secara spesifik berbasiskan keagamaan gitu kan, yang tadi Mbak Amel menyebutkan bagaimana kemudian PKB dia punya afiliasi dengan NU meskipun secara struktural gitu ya, dalam artian secara formal gitu tidak gitu ya, tetapi kemudian kalangan Nahdliyin itu kemudian menjadi salah satu basis votersnya. Kemudian juga pun demikian dengan PAN gitu ya, karena salah satu tokoh pendirinya pada waktu itu adalah memang salah satu tokoh dari organisasi masyarakat Muhammadiyah yang kemudian terbesar juga. Nah, yang menjadi menarik nih partai-partai lain nih Mbak Amel. Kalau kita lihat kan partai-partai lain gitu ya, partai-partai lain itu dia tidak secara spesifik menyebutkan identitas atau basis platformnya adalah keagamaan, tapi dia punya organisasi sayap keagamaan tertentu gitu ya, keagamaan tertentu yang kemudian itu untuk menarik elektabilitas dari masing-masing si partai politik ini. Nah, menurut Mbak Amel baiknya sih bagaimana sih kemudian mengelola gitu ya, meskipun memang satu partai politik ini dia tidak memiliki identitas atau platform partai yang berbasis agama, tapi dia punya organisasi sayap partai gitu ya, yang kemudian berbasiskan agama, agar kemudian itu tadi dia bisa tetap merangkul merangkul basis masanya dan bisa lebih inklusif gitu kira-kira. Ya sebetulnya kan politik maksud saya inklusif atau tidak inklusifnya itu bisa dilihat dari bagaimana sikap-sikap politik yang diambil oleh suatu partai politik terhadap suatu isu. Kayak misalnya ada waktu di pilkada itu kan ada seorang kandidat yang dia ketika ditanya bagaimana sikap Anda terhadap teman-teman lagi-lagi Mas Oi, karena yang aku temukan contohnya adalah teman-teman LGBT, jadi aku cuma bisa nyontohin itu gitu. Bagaimana sikapnya terhadap itu? Terus kandidat ini mengikuti mengikuti nilai yang yang diangkat atau dipahami atau disetujui oleh mayoritas gitu. Padahal kan kita maunya ketika kita milih pemimpin, memilih kandidat yang bisa melindungi semuanya gitu kan Mas Oi, yang bisa mau seperti apapun pandangan masyarakat terhadap suatu komunitas minoritas, tetapi dia ada di posisi yang bisa melindungi semuanya gitu, tidak hanya berada pada pandangan yang diyakini oleh mayoritas. Tetapi memang lagi-lagi Mas Oi, kalau bicara soal politik elektoral, kadang kayak yang Mas Oi tadi udah singgung tadi tuh, justru partai politik yang tidak berbasis agama itu memainkan juga politik identitas itu, politik agama itu gitu. Contohnya misalnya di Jerman, di Belanda juga ada tuh Mas Oi partai politik yang sebetulnya sekuler, tetapi dia justru memainkan sentimen agama untuk meraup simpati yang mayoritas tadi. Akhirnya CDU, partai yang sebetulnya partai politik berbasis agama, tetapi dia mengambil jalan yang lebih moderat gitu ya, untuk bisa lebih toleran terhadap para imigran. Akhirnya si partai-partai sekuler yang memainkan isu agama tadi yang akhirnya kemudian mendapatkan dukungan tambahan dari mantan pemilih CDU tadi. Ya, jadi ini tadi ya, bagaimana kemudian kepentingan elektoral itu akan sangat berpengaruh terhadap
platform kepartaian ya. Padahal ya itu tadi kalau kita lihat dalam konteks teori politik kepartaian gitu ya, identitas atau platform dan ideologi partai itu menjadi satu garis haluan yang harusnya tegak lurus gitu ya, karena itu sesuai dengan prinsip dan juga nilai-nilai yang dibangun ketika partai politik itu berdiri gitu ya. Meskipun yang kemudian itu tadi ya wajar kemudian misalnya dalam tipologi kepartaian kita mengenal banyak tipologi, ada partai massa, partai elit, kemudian partai catch all. Nah, dalam hal inilah kemudian kita masuk ke dalam partai catch all, di mana partai-partai politik gitu ya lebih berorientasi kepada elektoral, sehingga dia dalam konteks platform dan lain sebagainya itu menyesuaikan dengan kebutuhan partai. Nah, kebutuhan dari para pemilih. Sebetulnya itu suatu hal yang bagus ya. Bagaimana kemudian partai politik bisa menyesuaikan dengan apa yang dituntut oleh pemilih, yang juga dibutuhkan oleh pemilih dan yang diinginkan oleh pemilih gitu ya, sesuai dengan kehendaknya pemilih. Tapi problemnya adalah ketika yang jadi bagusnya adalah kalau kehendak itu disesuaikan dengan programatik politik, dalam artian kebijakan-kebijakan yang dihasilkannya pun sesuai dengan tuntutan dari para pemilih itu. Tapi kalau kemudian itu hanya dijadikan sebatas itu tadi pragmatis politik saja, hanya untuk ketika hari pemungutan suara agar kemudian para pemilih memilih si partai tertentu, tapi pasca itu kemudian dia tidak lagi menyesuaikan dengan kebutuhan dari partai politik yang ada, kira-kira seperti itu. Nah, ya jadi memang studi kepartaian ini menjadi suatu hal yang menarik teman-teman semua gitu ya, yang artinya kemudian perlu kita lihat lebih jauh, dan apa yang digambarkan di dalam liputan khusus yang ditulis Mbak Amalia ini menjadi satu potret yang menarik untuk kita lihat dalam segi perkembangan politik kepartaian di mancanegara, termasuk misalnya tadi komparatif dari India, Jerman, Tunisia. Nah, itu bisa kita lihat, kita kontekstualisasikan bagaimana sih dengan di Indonesia hari ini. Nah, untuk lebih jauhnya, untuk lebih detailnya, jika teman-teman penasaran apa saja sih yang kemudian dibahas dalam liputan khusus yang ditulis Mbak Amalia ini, silahkan klik di link berikut untuk kemudian melihat lebih jauh tulisan yang ditulis oleh Mbak Amalia dalam Lipsus hal tersebut. Baik, terima kasih rekan-rekan semua, sampai ketemu di diskusi liputan khusus Rumah Pemilu berikutnya. Salam sehat. Dan jangan lupa like, subscribe rumahpemilu.org.